Selamat pagi saudara-saudaraku. Sebentar Mas Agung, ini sudah sore. Oh maaf Bung Sudah Dari. pukul 5:30. Baik. Maksud saya selamat sore saudara-saudaraku Selamat sekalian. sore. Sore. Nah, di kesempatan kali ini tuh kelompok kita bakal mewawancarai seorang koster nih. Nah, kelompok kita tuh ada 5 orang. 2 di backstage itu ada Nadean dan Dias. Di sini ada aku dan Agung. Dan seorang yang di TKP itu ada Toti. Nah, Namun sebelum itu Bung Daryl, Apa saya nih? ini tadi bingung dengan apa yang Anda maksud. Apa Sebenarnya nih? koster itu apa sih? oh, koster itu apa? Ya. Koster itu jadi koster atau sakrastian adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus sakristi, bangunan gereja dan isinya. Jadi kalau gereja bersih, alat-alatnya bersih, berterima kasihlah kepada koster. Oh, ternyata yang bertanggung jawab selama ini di belakang gereja itu adalah seorang koster ternyata. Benar. Oh. Nah, kalian nih pada penasaran gak sih koster mana sih yang bakal kita wawancara? Nah, makanya kalian simak terus ya video kita teman kita ini. Betul. Dadah. Dadah. Sabar Mas, perkenalkan nama saya Tati. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Mas kan mulai Fajar Pramono. Mas di sini itu sudah jadi koster berapa lama? 4 tahun sejak 2018 Kosternya di mana? di gereja Santo Antonius Kota Baru. Oh di gereja Santo Ignatius Kota Baru ini gimana sih jadi koster? Dulu sebelum di gereja saya di pastoran. Dulu koster yang dulu itu kan pensiun, terus saya diminta menggantikan yang sudah pensiun. Untuk jadi koster itu emang dari panggilan dari Tuhan atau dari Dulu ya dari diri sendiri, dari Tuhan. kebahagiaan yang ada di kebahagiaan menjadi koster itu apa sih? Melayani Tuhan, melayani sesama, ketemu orang banyak. Kan kebahagiaan terus ada pengalaman yang di koster tuh bagaimana pengalaman selama jadi koster? Pengalaman itu apa ya? Ya, banyak yang menyenangkan. Ini lah. Bahagia. Sekian dari kita, terima kasih. Nah, itu tadi merupakan hasil video singkat dari wawancara kami. Nah, dari wawancara kami itu sebenarnya ada 2 koster yang kami wawancarai. Siapa aja tuh Mas Agung? Ada Mas Dimas dengan Mas Fajar. Namun sayangnya untuk video wawancara dari Mas Dimas tidak bisa kami tayangkan karena terdapat kendala. Nah, yaudah deh. Kalau gitu kita langsung ngasih perinciannya dari informasi yang kita dapat ya. Tanpa berlama-lama. Tanpa berlama-lama gak usah. Yang pertama, kalian tuh tahu gak sih kalau koster juga mendapat panggilan dalam tanda kutip seperti imam. Nah, namun biasanya panggilan muncul setelah kesedihan diri mereka menjadi koster. Nah, hal ini yang membuat para koster dapat setia terhadap pekerjaannya karena sudah merasa terpanggil untuk melayani. Nah. Lalu ada pengalaman yang unik. Nah, setiap koster tentu memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda. Namun pengalaman iman yang dialami Mas Dimas cukup menarik bagi kita, yaitu Mas Dimas itu merasa bahwa Tuhan selalu mengerti kebutuhannya dan selalu memberi kebutuhan itu dengan cara yang unik dan berbagai macam hal begitu. Bisa dari segala aspek gitu. Atau seperti Mas Fajar yang merasa imannya bertumbuh karena pengetahuannya mengenai tata cara dan perlengkapan liturgi. Jadi itu berdasarkan dari hasil pengalaman Mas Dimas dengan Mas Fajar. Lalu ada kebahagiaan menjadi seorang koster. Jadi walaupun tugas koster itu hanya sekedar mungkin bisa dibilang membantu di belakang layar, tapi menjadi seorang koster itu ada kebahagiaan tersendiri teman-teman.
Mungkin terdengar klise, namun menurut Mas Fajar, hal yang membuat ia bahagia hingga saat ini menjadi coaster adalah saat ia bisa melayani dan membantu sesama. Namun menurut Mas Dimas, kebahagiaan menjadi seorang coaster adalah dapat mendapat bimbingan dan bantuan dari Tuhan tanpa ia sadari. Nah, yang terakhir tuh menurut kami itu adalah hal yang menarik untuk dibahas adalah musuh terbesarnya coaster. Nah, musuh terbesar coaster ternyata merupakan bangun kesiangan. Nah, banyak sekali kejadian coaster telat datang karena bangun kesiangan. Dan terkadang mereka harus menelpon seorang di pasturan untuk menggantikan mereka. Sayang sekali ya. Ya. Tapi Mas Fajar memiliki sebuah solusi, yaitu tidur di gereja. Nah, supaya ia tuh tidak bangun kesiangan, nggak tua, nggak muda, masalahnya sama aja ya, bangun kesiangan. Cukup unik dan lucu ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat dari kami dan juga video singkat wawancara dari teman saya, Toti. Nah, Tunggu sebentar Bung Dari. ada apa? Nah, sebelum kita mengakhiri video wawancara kali ini, Mm-mm. kita tadi sudah mendengarkan Ya. banyak cerita pengalaman unik dari para coaster. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah yang tertarik untuk menjadi coaster? Nah, bisa banget tuh kalau misalnya emang tertarik, kalian langsung cari-cari informasinya ya. Nah, saya Deril Saya Agung. dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.